KBRI Swiss memastikan bahwa jasad Emeril Khan Mumtaz atau Eril sudah ditemukan dari Sungai Are di Bern, Swiss. Saat ini pihak keluarga sedang mengurus sejumlah administrasi untuk kepulangan jenazah Eril ke Indonesia. Kabar ini dikonfirmasi oleh Duta Besar Indonesia untuk Swiss Mulyaman Haddad dalam konferensi pers pada Kamis 9 Juni. Haddad menjelaskan mulanya otoritas tempat menemukan jasad diduga Eril di Sungai Are pada Rabu 8 Juni pukul 6.50 pagi waktu Swiss. Jasad tersebut kemudian dievakuasi untuk dilakukan identifikasi oleh tim forensik untuk memastikan bahwa jasad tersebut benar Eril. Dari hasil pemeriksaan tim forensik dipastikan bahwa jasad yang ditemukan memang benar Eril. Hasil tersebut juga telah dikonfirmasi oleh kepolisian Bern. Perwakilan keluarga, Elpin Nasmuzaman mengatakan pihaknya belum dapat memastikan kepulangan jenazah Eril ke Indonesia. Namun LP mengatakan bahwa kepulangan jenazah Eril akan disegerakan. Saat ini, KBRI Bern melakukan pendampingan pada keluarga Eril untuk proses kepulangan jenazah ke tanah air. Sesuai prosedur yang berlaku, tim forensik kepolisian segera melakukan identifikasi dan penelusuran DNA untuk memastikan bahwa jasad yang ditemukan tersebut adalah benar Ananda Eril. Pada hari Kamis 9 Juni 2022 siang waktu Swiss, pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi bahwa hasil tes DNA bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah Ananda Emeril Khan Mumtaz atau Ananda Eril. Hal ini juga sudah disampaikan secara official oleh polisi Bern melalui media rilis mereka pada pukul 13.45 siang ini waktu Swiss. Selanjutnya, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Swiss, pihak kepolisian menyampaikan berbagai berkas yang diperlukan ke pengadilan Kanton Bern sebagai pihak yang berwenang untuk memutuskan serah terima jasad Ananda Eril dari pihak kepolisian kepada keluarga. Sekitar 2 jam yang lalu, pihak pengadilan telah memberikan kewenangan bagi keluarga yang saat ini Jasad putra sulung Ridwan Kamil Emeril Khan Mumtaz atau Eril telah ditemukan di Bendungan Enghalde pada Rabu 8 Juni 2022 sekira pukul 6.50 pagi waktu Swiss. Terkini Ridwan Kamil mengunggah postingan dengan mengucapkan syukur dan memastikan Eril memang sudah ditemukan. Hal itu disampaikan Ridwan Kamil dalam media sosial Instagram pribadinya @ridwankamil pada Kamis 9 Juni 2022. Dalam postingannya, ia mengagungkan nama Tuhan. Hal ini lantaran jenazah putra tercintanya akhirnya telah ditemukan. Dengan rasa haru ia mengucap syukur karena doa yang dipanjatkan keluarga sudah dikabulkan. Dalam postingannya juga ia mengonfirmasi jenazah Eril akan tiba di Indonesia pada Minggu 12 Juni 2022. Sedangkan untuk pemakaman jenazah pada Senin 13 Juni 2022. Tak lupa Gubernur Jawa Barat itu mengucapkan terima kasih kepada otoritas setempat yang telah membantu pencarian jasad Eril, terutama kepada KBRI Swiss, kepolisian, dan pemerintah kota Bern. Orang nomor 1 di Jawa Barat itu lantas juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang dengan ikhlas mendoakan Eril. Besar yang ada di Indonesia maupun sebagian yang ada di Swiss, kami ingin menyampaikan bahwa pada hari Senin tanggal 6 kami telah menyerahkan urusan pencarian untuk dikoordinasikan penuh kepada pihak KBRI. Pada hari ini, alhamdulillah pihak KBRI menyampaikan informasi bahwa upaya pencarian telah bertemu kepada takdir yang diharapkan, yaitu semoga pertemuan kami dengan Eril dalam keadaan yang Allah ridhoi. Selanjutnya, selaku keluarga akan menerima almarhum Eril untuk kemudian kami akan menyempurnakan hak Eril selaku muslim. Hakul muslimi alal muslimi situn, diantaranya faida mata fatbahu, apabila dia wafat maka hendaklah dia diantarkan, disucikan, dikafani, disolatkan, dan diantarkan untuk dimakamkan
sesuai syariat Islam sejauh yang memungkinkan dengan tetap menjaga kehormatan kondisinya. Untuk waktu, kami belum bisa memastikan pasti kapan akan tiba di Indonesia, tapi pada dasarnya kami akan lakukan secepat-cepatnya sejauh yang memungkinkan tergantung kondisi situasi sumber daya yang mendukung. Harapan kami bisa tiba. Ananda Emeril Khan Mumtaz. Jenazah putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Emeril Khan Mumtaz berhasil ditemukan. Jenazah Eril ditemukan di Bendungan Engehalde pada Rabu 8 Juni sekira pukul 6:50 waktu setempat. Dikutip dari keterangan resmi kepolisian Bern, pria yang awalnya disebut sebagai WNI ini ditemukan tak bernyawa tergeletak di Bendungan Engehalde. Kepolisian Maritim yang mengetahui kabar tersebut lantas mengevakuasi jenazah Eril yang berada di cekungan limpahan bendung. Seusai ditemukan, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan forensik. Dari hasil pemeriksaan forensik tersebut diketahui bahwa jenazah itu memang benar Eril yang hilang di Sungai Aar, Bern, Swiss sejak Kamis 26 Mei 2022 lalu. Saat ini, sang ayah Ridwan Kamil juga sudah berada di Swiss untuk mengurus semua hal soal kepulangan Eril. Direncanakan Eril akan kembali ke tanah air pada Sabtu atau Minggu esok. Eril dikabarkan tenggelam di Sungai Aar, Bern, Swiss pada Kamis 26 Mei 2022. Diduga Eril mengalami kram kaki saat sedang berenang bersama dengan sang adik dan juga seorang rekannya. Telah bertemu kami di kantor KBRI Bern bersama keluarga untuk menyampaikan informasi awal mengenai ditemukannya jasad yang diduga adalah Ananda Eril pada sekitar jam 6.50 pagi waktu Swiss atau jam 11.50 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur yang berlaku, tim forensik kepolisian segera melakukan identifikasi dan penelusuran DNA untuk memastikan bahwa jasad yang ditemukan tersebut adalah benar Ananda Eril. Pada hari Kamis 9 Juni 2022 siang waktu Swiss, pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi bahwa hasil tes DNA bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah Ananda Emeril Khan Mumtaz atau Ananda Eril. Semoga pertemuan kami dengan Eril dalam keadaan yang Allah ridhoi. Selanjutnya, selaku keluarga. Setelah melewati proses pencarian beberapa pekan belakangan ini, akhirnya jasad Emeril Khan Mumtaz atau Eril ditemukan di Bendungan Engehalde, Sungai Aar pada Rabu 8 Juni 2022 sekira pukul 6.50 pagi waktu Swiss. Pihak keluarga mengonfirmasi kepulangan jenazah Eril setidak-tidaknya pada akhir pekan ini. Hal itu disampaikan oleh adik Ridwan Kamil Elpi Nazmuzaman dalam konferensi pers bersama KBRI Bern terkait perkembangan proses pencarian Eril pada Kamis 9 Juni 2022. Eril menerangkan pihak KBRI telah mengonfirmasi pencarian Eril telah membuahkan hasil. Pihak keluarga akan menerima jenazah Eril untuk nantinya dimakamkan. Diungkapkan Elpi, pemakaman sesuai syariat Islam dengan tetap menjaga kehormatan kondisi Eril. Ia lantas mengonfirmasi waktu kepulangan jenazah Eril ke Indonesia. Disebutkannya, pihak keluarga belum memastikan kapan jenazah tiba. Namun pihak keluarga akan melakukan upaya dengan segera agar jenazah Eril tiba di tanah air. Hal ini tentu memperhatikan kondisi dan sumber daya yang mendukung. LP menekankan harapan keluarga jenazah Eril diusahakan tiba di Indonesia pada Sabtu atau Minggu pekan ini. Adik Ridwan Kamil itu lantas mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Bern, Kepolisian Maritim Bern, Pemerintah Kota Bern, Pemerintah Swiss, dan KBRI Swiss. Hal ini lantaran telah membantu pencarian Eril.
Sebagaimana diketahui setelah ditemukan jenazah Eril kemudian dievakuasi. Selanjutnya diidentifikasi oleh tim forensik untuk memastikan bahwa jasad tersebut benar Eril. Dari hasil pemeriksaan tim forensik dipastikan bahwa jasad yang ditemukan memang benar Eril. Hal tersebut juga telah dikonfirmasi oleh kepolisian Bern. Itu semoga pertemuan kami dengan Eril dalam keadaan yang Allah ridhoi. Selanjutnya, selaku keluarga akan menerima almarhum Eril untuk kemudian kami akan menyempurnakan hak Eril selaku muslim. Hakul muslimi alal muslimi situn, diantaranya faida mata fatbahu, apabila dia wafat maka hendaklah dia diantarkan, disucikan, dikafani, disolatkan, dan diantarkan untuk dimakamkan sesuai syariat Islam sejauh yang memungkinkan dengan tetap menjaga kehormatan kondisinya. Untuk waktu kami belum bisa memastikan pasti kapan akan tiba di Indonesia, tapi pada dasarnya kami akan lakukan secepat-cepatnya sejauh yang memungkinkan tergantung kondisi situasi sumber daya yang mendukung. Harapan kami termasuk juga upaya pencarian secara mandiri. Gubernur Jawa Barat bertolak ke Swiss kembali terkait perkembangan pencarian putra sulungnya Emeril Han Mumtaz. Pihak Pemprov Jawa Barat menuturkan ada kabar baik soal pencarian Eril, namun segala informasi pencarian Eril nantinya akan disampaikan langsung oleh KBRI Bern. Ridwan Kamil juga dikabarkan berangkat ke Swiss bersama dengan sang asisten. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Jawa Barat, Wahyu Mijaya mengatakan, sudah ada perkembangan lebih lanjut soal pencarian Eril. Wahyu pun meminta masyarakat tak henti mendoakan agar proses pencarian Eril akan lekas membuahkan hasil. Diketahui bahwa memang Ridwan Kamil kembali mengajukan izin untuk ke luar negeri dengan alasan darurat. Ridwan Kamil mengajukan cuti mulai tanggal 9 Juni hingga 19 Juni 2022. Wahyu mengatakan bahwa Ridwan Kamil pergi ke Swiss tidak bersama dengan keluarganya. Kang Emil hanya berangkat bersama dengan asistennya saja. Jenazah putra dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Han Mumtaz, yang hilang di Sungai Are, Bern, Swiss, ditemukan di Bendungan Engehald. Eril ditemukan pada Rabu 8 Juni 2022 sekira pukul 6.50 waktu setempat. Polisi Bern membeberkan bahwa jenazah Eril ditemukan di cekungan luapan bendung. Inilah penampakan Bendungan Engehalde, lokasi ditemukannya jenazah Eril, putra Ridwan Kamil. Eril dilaporkan hilang di Sungai Are, Bern, Swiss, seusai hanyut terbawa arus pada 26 Mei lalu. Dalam potretnya, Bendungan Engehalde ini tergolong cukup besar dan sudah dibangun sejak tahun 1909 silam. Dari tampilan Google Street View yang dihimpun tribunvideo.com, bendungan terlihat cukup megah dan membentang di ujung Sungai Are.
Bendungan ini juga dilaporkan menjadi bendungan sepanjang sekitar 3 km. Sebelumnya, kepolisian Bern dan KBRI juga sudah memfokuskan pencarian Eril di area Marsili hingga pintu air Engehalde ini. Dikutip dari keterangan resmi kepolisian Bern, jasad Eril ini awalnya dilaporkan sebagai WNI dan ditemukan tak bernyawa tergeletak di bendungan tersebut. Kepolisian Maritim yang mengetahui kabar ini langsung mengevakuasi jenazah Eril yang berada di cekungan limpahan bendung. Seusai ditemukan, kepolisian juga langsung melakukan pemeriksaan forensik. Dari hasil pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa jenazah itu memang benar Eril yang hilang di Sungai Ara. Dilaporkan pula bahwa hasil pemeriksaan forensik tersebut dilakukan dengan pencocokan DNA dari Atalia Praratya, ibunda Emeril Han Mumtaz. Saat ini kepulangan Eril masih diurus oleh pihak keluarga. Sang ayah Ridwan Kamil diketahui juga sudah berada di Swiss dan mengambil cuti kerja. Eril dilaporkan tenggelam di Sungai Arabon, Swiss pada Kamis 26 Mei. Diduga Eril mengalami kram kaki saat sedang berenang bersama dengan sang adik dan juga seorang rekannya. Sesuai prosedur yang berlaku, tim forensik kepolisian segera melakukan identifikasi dan penelusuran DNA untuk memastikan bahwa jasad yang ditemukan tersebut adalah benar Ananda Eril. Pada hari Kamis 9 Juni 2022 siang waktu Swiss, pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi bahwa hasil tes DNA bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah Ananda Emeril Khan Mumtaz atau Ananda Eril. Hal ini juga sudah disampaikan secara official oleh polisi Bern melalui media rilis mereka pada pukul 13.45 siang ini waktu Swiss. Selanjutnya, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Swiss, pihak kepolisian kami persilakan Pak Dubes Mulyaman untuk memberikan penjelasannya. The floor is yours, Pak. Terima kasih Pak Umbara, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati rekan-rekan media yang mengikuti Zoom pada siang hari ini waktu Indonesia, Bapak LP Nazmuzzaman yang hadir bersama saya pagi hari ini dari Bern, yang kebetulan sudah beberapa hari berada di kota Bern mewakili keluarga. Hadirin sekalian yang berbahagia, pertama-tama tentu saja terima kasih atas waktu dan kehadiran kawan-kawan media pada siang hari ini. Seperti tadi sudah dijelaskan, briefing pada pagi hari ini terkait dari update perkembangan upaya pencarian Ananda Emeril Khan Mumtaz atau kita sebut atau kita panggil Ananda Eril. Rekan-rekan media, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, hari ini tepat 12 hari Emeril atau Eril dinyatakan hilang saat berenang di Sungai Are di kota Bern, Switzerland. Pada menit-menit pertama setelah polisi menerima laporan darurat terkait Ananda Eril, kepolisian Swiss langsung membentuk tim SAR untuk melakukan pencarian intensif untuk memantau wilayah air melalui perahu atau boat dan juga drone, serta wilayah darat melalui penyusuran bantar sungai. Hingga hari ini upaya pencarian tersebut masih terus dilakukan secara optimal. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagaimana teman-teman ketahui, Ananda Eril yang merupakan putra sulung Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, dinyatakan hilang oleh polisi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022. Merujuk pernyataan kepolisian, Ananda Eril mengalami situasi darurat saat berenang di Sungai Are. KBRI
menerima kabar hilangnya Ananda Eril pada pukul 11.24 di hari Kamis tersebut. Berdasarkan hasil koordinasi dengan polisi, KBRI mendapatkan informasi bahwa polisi menerima laporan darurat pertama mengenai Ananda Eril dari pengunjung di lokasi kejadian pada pukul 9.50 waktu setempat. Jadi sekitar 1,5 jam kemudian, KBRI baru terinformasi bahwa Eril dan keluarga berada di Bern. Sebelumnya, KBRI Bern tidak mengetahui keberadaan Eril dan keluarga di kota Bern. Segera setelah menerima kabar, KBRI langsung datang dan mendampingi keluarga yang masih berada di dekat lokasi kejadian. Selanjutnya, KBRI menghubungi emergency lines, rumah sakit yang ada di kota Bern, memeriksa titik terakhir terlihatnya Eril, hingga mendampingi keluarga menyusuri kembali sungai Bern. Sejak hari Kamis tersebut, KBRI menjadi narah hubung komunikasi antara pihak keluarga dengan otoritas setempat, serta menyampaikan informasi kepada pemerintah lokal dan pemerintah pusat di Swiss, pemerintah federal Swiss. Oleh karena itu, dukungan dari wali kota dan pemerintah Swiss seperti yang sudah kami laporkan dalam rilis harian kami juga sangat membantu, dan tentu saja kita perlu atau saya mengatasnamakan pemerintah Republik Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih atas support yang sangat tinggi dari otoritas lokal maupun otoritas pusat di Swiss. Hingga saat ini, KBRI juga terus memberikan pendampingan bagi pihak keluarga Ananda Eril yang saat ini masih berada di Switzerland. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati, hari Jumat 3 Juni yang lalu, saya bersama Paman Eril, Pak Elvi Nazmuzzaman, yang nanti tentu saja juga akan mengupdate kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali bertemu dengan Kepala Polisi Maritim dan tim kepolisian Bern untuk memperoleh informasi perkembangan pencarian Ananda Eril. Polisi menyatakan akan terus melanjutkan pencarian. Polisi telah mengerahkan petugas khusus yang memiliki keahlian pencarian di Sungai Are dan menggunakan beragam metode dalam misi pencarian Ananda Eril sebagaimana rutin kami sampaikan melalui rilis media. Metode tersebut antara lain patroli darat, patroli air dengan perahu, penerbangan drone pengintai, penggunaan alat peneropong kondisi bawah air, serta penugasan penyelam atau divers. Hari Jumat tersebut, polisi juga mengerahkan anjing pelacak untuk membantu pencarian. Metode pencarian selalu disesuaikan dengan perubahan cuaca di lokasi dan kondisi air di Sungai Are. Lingkup area pencarian mulai dari titik awal Eril berenang, Ananda Eril berenang, yaitu di Icehold, hingga Wollensee, Danau Wollen, yang kurang lebih jaraknya sekitar 29 km. Dari area yang luas tersebut, polisi memeriksa all possible spots, ya, tempat-tempat kemungkinan di sepanjang Sungai Are, dan menentukan titik utama pencarian intensif. Hal yang menjadi kendala dalam proses pencarian ini utamanya adalah kondisi dinamis Sungai Are itu sendiri, seperti cuaca yang kebetulan pada hari-hari terakhir ini diwarnai dengan hujan dan storm yang ada di beberapa lokasi di Switzerland. Sebagaimana sudah saya sampaikan dalam keterangan sebelumnya, debit air pada saat kejadian mencapai sekitar 200 meter kubik per detik. Debit air ini berubah setiap hari tergantung pada intensitas pencairan glacier dari pegunungan di Bern yang dipengaruhi oleh hujan maupun naiknya temperatur udara di pegunungan. Rekan-rekan sekalian, rekan-rekan media, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, di beberapa hari setelah kejadian pun volume debit air masih tinggi disertai kekeruhan yang juga cukup tinggi,
yang berasal dari unsur partikel salju yang mencair. Hari Jumat kemarin, kami mendapat laporan bahwa debit air mencapai sekitar 150 meter per detik atau lebih kecil dibandingkan dengan debit air pada saat kejadian hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 yang lalu. Namun bagaimanapun Sungai Aril ini adalah sungai yang sangat dinamis, yang kondisinya sewaktu-waktu bisa berubah tergantung keadaan alam. Jadi di sini ada gambar kebetulan yang bisa menggambarkan sedikit Bapak dan Ibu sekalian, Kota Bern, sungainya menyusuri dan Danau Wolen itu ada di sebelah kiri. Tolong kursornya diarahkan. Itu Danau Wolen, jadi sepanjang dari Kota Bern melingkar dan kemudian sampai ke Danau Wolen, pencarian terus dilakukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saat ini di Swiss juga mulai memasuki musim panas. Pihak kepolisian Bern optimis bahwa dengan naiknya temperatur akan terjadi penambahan debit air di Sungai Aril. Musim panas juga berarti intensitas aktivitas pengunjung di sepanjang Sungai Aril juga akan bertambah. Peningkatan dinamika air dan manusia di Sungai Aril diharapkan akan berkontribusi dalam proses pencarian. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebelum mengakhiri penjelasan saya, penting untuk rekan-rekan ketahui bahwa pihak kepolisian Swiss saat ini masih dan terus melakukan upaya-upaya yang optimal dalam proses pencarian Eril. Pemerintah Kota Bern juga memberikan perhatian khusus atas misi pencarian ini dan berkomitmen untuk memastikan upaya-upaya pencarian akan terus dilakukan. Proses pencarian akan terus dilakukan tanpa batas waktu yang dapat ditentukan, artinya misi pencarian akan berlangsung hingga Eril ditemukan. Saya juga mendengar bahwa Bapak Ridwan Kamil telah kembali melanjutkan aktivitas kedinasan sebagai Kepala Daerah dan Gubernur Jawa Barat. Kiranya keikhlasan serta kekuatan beliau dapat menjadi contoh utama bagi kita, keluarga, kerabat, serta seluruh masyarakat yang peduli kepada Ananda Eril. Hadirin sekalian, demikian keterangan dari saya. Atas perhatian Ibu, Bapak, dan rekan semua, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes Mulyaman atas penjelasan mengenai update perkembangan pencarian saudara Emeril Khan Mumtaz atau Ananda Eril. Sebelum kita masuk ke penjelasan dari pihak keluarga, mohon nanti pada sesi tanya jawab dapat menyampaikan pertanyaan di kolom chat saja. Jadi bisa kami kelola sebelumnya. Seperti itu. Sekarang kita masuk kepada sesi updating dari pihak keluarga. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak LP. Tenun Pak Umara, Pak Dubes izin atas nama keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala saya bisa hadir di sini bersama Pak Dubes untuk menyampaikan informasi dan update. Perkenalkan, saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Elki Nazmi Zaman, mewakili pihak keluarga yang ada di Indonesia maupun pihak keluarga yang ada di sini dan juga kerabat kami yang ada di Swiss. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah menyampaikan rasa simpati, dukungan, dan doa. Ini merupakan kekuatan moral bagi kami dan keluarga kami yang ada di Indonesia, di Swiss, maupun kerabat kami yang ada di sini. Ini merupakan sungguh dukungan moral yang sangat berharga. Kami sekeluarga bersama kerabat yang ada di Swiss, di Indonesia, ini sungguh terharu dengan segala perhatian dan simpati yang diberikan.
sehingga mohon maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Selanjutnya, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Bapak Zuhair Al-Sun, kemudian para kepala daerah, baik di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat, pejabat pemerintahan, para aparatur sipil negara, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh lintas agama, pimpinan parpol, masyarakat luas, maupun warga Jawa Barat, warga Indonesia, dan juga WNI yang ada di Swiss dan sekitarnya. Sekali lagi ini dukungan simpati dan doanya menguatkan kami keluarga baik Indonesia di sini maupun kerabat kami yang ada di Swiss. Alhamdulillah berkat doa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perjalanan kami ke sini lancar, begitu menggantikan posisi Pak Ridwan Kamil untuk memantau pencarian yang dilakukan oleh otoritas setempat. Dengan pergantian ini memungkinkan Pak Ridwan Kamil atau Kang Emil ini kembali bertugas melakukan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah untuk bisa melayani 50 juta warga Jawa Barat. Kemudian yang ingin kami sampaikan adalah kami juga sangat mengapresiasi dari pihak media sebagaimana himbauan yang disampaikan oleh Dewan Pers Indonesia untuk bisa melakukan liputan pendekatan yang sifatnya humanistik dan empatik. Dan ini sangat berharga buat kami, keluarga kami Indonesia, keluarga kami yang ada di Swiss dan juga kerabat kami yang ada di Swiss untuk memberikan ruang privasi yang cukup untuk mengelola perasaan, mencerna situasi di tengah suasana yang mungkin secara keluarga kalau boleh saya katakan traumatik begitu, sehingga pertanyaan-pertanyaan kemudian juga keingintahuan itu tidak disampaikan langsung kepada pihak keluarga yang ada di Indonesia, pihak keluarga yang ada di sini, kekerabat kami yang ada di sini, tapi cukup disampaikan melalui juru bicara sehingga kami sekeluarga merasa ruang privasinya cukup. Keterangan-keterangan yang diperlukan untuk di Swiss ini sudah disampaikan oleh pihak keluarga dan kerabat kepada aparat setempat. Dan kami juga ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya ini kepada pihak KBRI, Pak Dubes dengan jajarannya, juga tentu dengan Kementerian Luar Negeri yang sudah sangat merespon cepat situasi ini dengan tepat, gitu. Sehingga kami sekeluarga sejak peristiwa merasa sangat terbantu. Apabila kami boleh merefresh ke belakang, jadi memang ini adalah perjalanan keluarga, bukan perjalanan dinas, sehingga dari sisi kedinasan, protokol, tidak ada protokol pemerintah provinsi yang melekat, karena untuk protokol pemerintahan melekatnya ke Pak Gubernur, bukan pada keluarga. Begitupun yang kami pahami pada saat kedatangan keluarga untuk mencari informasi beasiswa, kami tidak ingin merepotkan, mengganggu tugas utama dari KBRI. Namun demikian, peristiwa ini KBRI merespon sangat cepat, tepat, begitu, sehingga walaupun kami datang bukan sebagai pejabat, karena yang menjadi pejabat adalah Pak Ridwan Kamil, bukan keluarganya, perlindungan WNI kami sangat merasakan dilayani dengan baik. Jadi ini bukan sekedar kehadiran negara, tapi kami merasakan kehadiran sebagai keluarga yang ada di sini, begitu. Jadi kami sekali lagi sangat berterima kasih atas respon cepat yang dilakukan oleh pihak KBRI, di mana dalam catatan kami, begitu Pak Ridwan Kamil mendapatkan berita posisinya masih ada di Inggris, jadi jauh dengan keluarga, pihak KBRI adalah yang pertama menemani pihak keluarga di sini, sehingga kemudian bisa melakukan respon yang terukur, berkoordinasi dengan aparat, bahkan sudah melakukan upaya-upaya sebelum keluarga bisa mencerna dan melakukan situasi dalam situasi psikologis yang perlu dikelola. Jadi informasi yang kami terima adalah
bahkan sebelum bertemu pihak KBRI sudah mengontak rumah sakit untuk memastikan segala macam kemungkinan yang terjadi. Jadi sekali kami sangat berterima kasih ke pihak KBRI yang sudah sangat merespon dengan cepat, proporsional begitu. Walaupun perjalanannya bukan perjalanan Pak Gubernur Jawa Barat begitu. Juga kami tak lupa menyampaikan terima kasih kepada kedutaan besar Swiss yang ada di Indonesia yang juga memfasilitasi sehingga pihak keluarga yang menggantikan posisi Pak Gubernur di sini, Kang Emil, ini perjalanannya lancar sehingga bisa kemudian tiba di sini. Jadi sekali kami tidak mungkin bisa menyebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bisa membalas kebaikan Bapak Ibu semua dengan sebaik-baiknya balasan. Dan pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan poin penting di pers sekarang adalah mendengar penjelasan dari pihak kepolisian di hari Jumat. Kami selaku perwakilan keluarga yang ada di sini, mewakili kerabat keluarga yang ada di sini, untuk selanjutnya akan mempercayakan sepenuhnya pemantauan kepada pihak KBRI, sehingga posisi kami di keluarga di sini lebih memantau secara pasif dan juga menunggu arahan dari pihak KBRI yang menjadi poin kontak kepada aparat setempat. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan sejauh ini. Selanjutnya mungkin nanti bisa disampaikan dalam tanya jawab. Terima kasih Pak Umar. Terima kasih Bapak LP atas penjelasan yang diberikan mengenai update terkini pencarian saudara Ananda Eril dari pihak keluarga. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Mohon apabila ada pertanyaan dapat dikirimkan ke chat. Oke, ini ada pertanyaan dari Kompas TV. Pertanyaan pertama, jika ternyata tidak ada koordinasi dengan KBRI, siapakah yang bersama keluarga Pak Gubernur? Apakah orang lokal? Mengapa tidak memahami karakter sungai, are di musim semi, dan membiarkan tamu berenang di sungai? Yang kita langsung, ini ada 3 pertanyaan, kita langsung tanyakan tiga-tiganya, Bapak. Iya, dibaca dulu. Oke. Yang kedua adalah, dalam keterangan polisi, Eril dilaporkan hilang dengan mengenakan pakaian baju biru dan celana hitam. Apakah orang lokal yang memandu tamu tidak memahami safety rules berenang di sungai, di mana untuk berenang hanya boleh mengenakan pakaian renang? Nomor 3, apa yang sebenarnya terjadi di lokasi? Mengapa Eril masih mengenakan pakaian saat berenang? Dan mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama perlu kami sampaikan bahwa ini adalah perjalanan keluarga, jadi tidak ada protokol dan yang melekat pada perjalanan keluarga ini, sehingga untuk koordinasi dengan pihak KBRI pada prinsipnya adalah suatu negara. Tentu yang namanya perjalanan keluarga, bertemu dengan kerabat, melakukan aktivitas bersama kerabat. Untuk hal-hal yang detail tadi sebenarnya sudah disampaikan kepada pihak polisi, sudah disampaikan kepada pihak aparat, dan memang dalam pemahaman kami ketika sudah datang ke negara Swiss adalah penjelasan tersebut cukup disampaikan ke pihak aparat berwenang saja. Namun sebagai penjelasan tambahan, sejauh yang kami ketahui, hal-hal yang dipersiapkan sudah dilakukan terkait dengan safety titik di mana yang kemudian akan turun, kemudian pakaian seperti apa yang kemudian layak dan lain-lain, kemudian melakukan juga pemanasan, kemudian melakukan cek suhu dan temperatur. Kalau kemudian Bapak Ibu memahami bahwa memang suhu minimum itu adalah 16 derajat Celcius, begitu, itu sudah bisa dimanfaatkan untuk berenang, begitu, dan itu memang di hari itu suhunya 16 derajat Celcius. Namun tentu kenyamanan setiap orang ini berbeda-beda, dan ini hanya bisa diukur secara subjektif ketika berada di lokasi. Ada yang kemudian nyamannya 19, ada yang nyamannya 20. Tapi apapun itu yang ingin kami sampaikan, poinnya adalah
hal-hal yang tadi sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, pertanyaan detailnya sudah juga dijawab ke pihak aparat, dan kami sangat menghargai apabila pihak media massa, termasuk juga citizen journalism melalui media sosial, tidak terlalu dalam menanyakan apa yang sudah diinformasikan ke pihak aparat demi memberi ruang privasi kepada keluarga dan kerabat kami yang berada di sini maupun di Indonesia. Karena menjawab pertanyaan ini perlu energi untuk kemudian mengulang kembali memori peristiwa yang sangat tidak nyaman, begitu. Dan kami sebagai segala keluarga menyatakan sudah mengikhlaskan apa yang sudah terjadi menjadi takdirnya ini, karena kami sangat meyakini wa matan bin nafsun fi ayyi ardin tamut, tidak ada seorang pun yang mengetahui di lokasi mana seseorang itu akan wafat. Saya dilahirkan di New York, kami tidak menduga juga lahir di New York, dan kemudian kami juga tidak menduga bahwa kemudian takdirnya ada yang dijemput di sini. Sehingga kami sekali lagi sangat menghargai apabila pihak media massa, citizen journalism juga tidak mengulang-ulang pertanyaan yang sebenarnya penjelasannya sudah disampaikan kepada pihak kepolisian demi memberi ruang privasi kepada keluarga dan kerabat kami. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Elvi atas penjelasannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bapak, tapi langsung kepada Pak Dubes dari FOI mengenai adanya kabar perubahan status pencarian orang hilang menjadi orang tenggelam. Benarkah itu? Terus apakah ada perubahan status pencarian tersebut? Terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya bisa sampaikan di sini bahwa tidak pernah ada perubahan status, ya. Sejak awal misi pencarian yang dilakukan oleh polisi adalah mencari missing person, ya, dan itu memang istilah baku yang dipakai di Swiss ini, missing person, dan tentu saja sesuai dengan kebijakan yang ditempuh oleh otoritas lokal, pencarian ini tidak akan berhenti seperti yang tadi saya sampaikan sampai ditemukan. Jadi kita tentu saja berdoa bersama, mudah-mudahan upaya pencarian yang dilakukan oleh otoritas Swiss bisa segera memberikan informasi sesuai dengan harapan kita, dan tentu saja ini saya diyakini oleh otoritas setempat bahwa pencarian dilanjutkan, pemanfaatan metodologi yang digunakan juga akan disesuaikan dengan situasi yang berkembang pada saatnya. Artinya seperti tadi saya sampaikan, cuaca, arus air dan lain sebagainya selalu menjadi perhatian. Mudah-mudahan komitmen yang disampaikan polisi kepada kita tentu saja sangat kita hargai, dan mudah-mudahan bisa memberikan hasil yang kita harapkan. Terima kasih Pak Dubes. Ini ada pertanyaan lain dari media selebriti SCTV. Ada isu yang beredar bahwa Eril telah ditemukan oleh nenek tua. Benarkah itu Pak? Saya hanya bisa mengatakan pencarian oleh polisi terus dilanjutkan, ya, dan dengan menggunakan the most possible way yang bisa dilakukan oleh aparat setempat. Jadi kita dukung aparat setempat untuk terus melanjutkan usaha maksimalnya agar keinginan kita semua bisa terwujud. Tentu saja yang terbaik bagi Ananda Eril ingin kita saksikan tentu saja nantinya, dan membawa ketenangan bagi keluarga. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Dubes atas penjelasan yang diberikan. Oke, apabila ada pertanyaan lain dari teman-teman media, masih kami tunggu di kolom chat. Oke, ini dari RRI ya. Ini dari IDN Times lebih dahulu Pak. Apakah ada target dari kepolisian Swiss sampai kapan proses pencarian dilakukan? Oke, terima kasih. Seperti yang dijelaskan kepada kami dari pihak polisi dan tim SAR,
bahwa tidak ada target waktu, ya, karena ini menjadi tugas pokok dari mereka melakukan pencarian terhadap missing person di Sungai Are ini. Jadi kita dari waktu ke waktu tentu saja akan diupdate jika ada perkembangan. Dan tentu saja kita juga selalu kontak mereka, apa yang mereka lakukan hari ini, dan bagaimana fokus pencarian pada hari ini, apakah teknologi dipakai untuk pencarian hari ini, dan lain sebagainya. Anytime, polisi setempat terbuka kepada kita, dan tentu saja ini sangat kami hargai, sehingga dengan demikian sekali lagi menjawab pertanyaan, pencarian akan berlangsung sampai penuh, kira-kira mungkin secara singkat saya sampaikan seperti itu.